warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ajeng Rosa Wahidiana dari kelas Penyuluh Pertanian Berkelanjutan 2C. Nah, di sini saya akan menyampaikan tugas yang telah saya selesaikan, yaitu praktik studi pustaka. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Strategi Pembangunan Pertanian dan Perekonomian Pedesaan melalui Kemitraan Usaha Berwawasan Agribisnis. Nah, selanjutnya, yang pertama di sini saya mengambil rumusan masalah, yaitu profil ekonomi pedesaan sebagai basis perencanaan program pengembangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah strategi dasar pembangunan pedesaan berwawasan agribisnis. Yang ketiga, kebijakan pembangunan agribisnis secara komprehensif dan integratif. Petani adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Tahap awal yang perlu ditempuh untuk memberdayakan petani adalah membentuk kelembagaan berupa kelompok tani yang merupakan organisasi kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi pada dasarnya yang sulit bila dihadapi secara individu. Jadi kita menyelesaikan masalah secara kerjasama seperti itu. Selama ini petani lemah dalam menentukan harga produksinya karena sulit mendapatkan akses informasi pasar. Dalam hal ini, petani harus melakukan konsolidasi yang bersifat horizontal. Nah, selanjutnya melalui penyuluhan, pendidikan, dan latihan yang berkelanjutan terhadap kelompok yang mendapat binaan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia petani yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha tani. Untuk dapat berusaha tani lebih teratur dan terarah, maka kelembagaan kelompok tani perlu menjalin kerjasama tersebut dengan kemitraan dengan pihak. Salah satu hambatan utama untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi adalah lemahnya bangunan kelembagaan kemitraan agribisnis. Nah, terutama yang dijalankan oleh dan di masyarakat pedesaan. Ini sebagian pelaku agribisnis adalah petani di desa dan hampir semua merupakan kegiatan usaha tani yang dikelola dengan pola usaha keluarga. Nah, dengan konsolidatif ini, friksi antara kegiatan tersebut dapat diletakkan sekecil mungkin. Jadi, gejala umum yang tidak sehat seperti harga bahan baku, hasil usaha tani pertanian yang ditekan oleh pengusaha pengolahan hasil pertanian tidak lagi dijumpai. Tingkatan efisiensi dapat dimulai dari konsolidasi lahan usaha tani untuk dikelola secara kolektif. Nah, sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan atau manfaat adanya konsolidasi usaha tani ini. Nah, yang pertama adalah seluruh rangkaian kegiatan fisik dapat diselenggarakan di pedesaan, sehingga pengembangan pertanian berimpit dengan pengembangan ekonomi pedesaan. Dan yang kedua, teknologi dalam modal untuk pengembangan pertanian bisa langsung diarahkan dan disalurkan ke pedesaan. Yang ketiga, sumber daya pertanian di pedesaan, misalnya lahan, bisa dikelola secara lebih efisien. Yang keempat, yaitu mendorong perekonomian desa lebih berkembang. Nah, berkembangnya lebih pesat, sehingga dapat membendung dan mengalirnya tenaga kerja muda yang potensi dari pedesaan ke kota. Di sini saya juga akan menjelaskan strategi dasar apa sebagai pengembangan agribisnis. Nah, yang pertama adalah pendekatan agropolitan dalam pengembangan agribisnis sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Nah, menurut saya di sini adalah pendekatan agropolitan dalam pengembangan agribisnis harus sejalan dengan otonomi daerah yang sudah ditetapkan dan yang sudah berjalan. Nah, yang kedua adalah pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara interaktif dalam rangka efektivitas manajemen dan peningkatan daya saing komunitas pertanian. Yang ketiga adalah pendekatan pengembangan agribisnis berbasis komunitas lokal dengan sasaran efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan program. Nah, yang dimaksud di sini adalah pengembangan agribisnis berbasis komunitas lokal. Jadi, yang dikembangkan agribisnisnya ini mungkin secara perlahan dan dimulai dari komoditas yang lokal yang mendapatkan sasaran yang efektif dan tetap menjaga keberlanjutan pelaksanaan program yang berjalan seperti itu. Dengan berlanjutnya strategi dasar pengembangan agribisnis tadi, ternyata di sini terdapat kebijakan strategis pengembangan agribisnis operasional paradigma pembangunan ekonomi pedesaan berlandaskan agribisnis. Jadi di sini
pengembangan agribisnis tadi ada atau memiliki landasan kebijakan, yaitu PPBA. Nah, di sini adalah yang pertama, pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan. Yang kedua, pengembangan sistem inovasi pertanian. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Keempat adalah optimasi sumber daya berkelanjutan. Sekian dan terima kasih atas penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.